Tante Mari sama Mama. Cuman aku lebih tertarik pada Tante Marninya pada saat itu karena menurutku ada konflik yang cukup menarik antara dia dan ponakannya sama si Kalista gitu. Dan perannya lebih dikit jadi pengen syuting santai. Jadi pilih buat jadi peran tante. Aku waktu itu sebelum ditawarin ya kamu sekalian buat Mama, aku bilang aku jujur lebih tertarik untuk tante daripada Mama. Dan akhirnya merasa pas banget Kak Nova yang jadi Mama, she did a really great job. Aku jadi adiknya. Kadang-kadang masih merasa aneh juga nih, belum 40 tapi udah punya anak kuliah kayak mau dituain mulu nih sama industri gitu, jadi tante aja. Apa tadi panasnya? Awal ditawarin film. Aku tuh awal ditawarin filmnya, jadi aku kan sempat casting sama Kak Fauzia ya namanya. Terus sebelumnya udah kenal kan, terus dia bilang, nah aku pas ngeliat skripnya dan ngeliat karakternya aku langsung kepikiran kamu sih, karena tipe yang cewek-cewek yang tengil terus yang mukanya judes-judes gitu. Terus aku bilang terima kasih tapi kayak kamu nih tengil sama judes nih gitu. Terus sampai akhirnya aku casting kan, terus aku merasa menjiwai banget ini gara-gara emang tengil-tengil judes. Yang ngebedain film ini sama film sebelumnya apa sih? Banyak sih. Kalau dari aku udah lumayan banyak main horor ya. Iya. Ini sangat berbeda dari semua horor yang pernah aku main. Maksudnya kalau dilihat dari tadi aja kan ini berlatar belakang di kota, ceritanya urban, scares pun lewat teknologi yang ada di depan mata kita. Jadi ada sesuatu yang berhubungan sangat dekat dengan kita actually gitu. Dan karena itu menurutku itu jadi lebih serem lagi. Kita semua pegang HP, sekarang kita semua HP. Kalau tiba-tiba ada pesan masuk entah dari mana dan ada teror yang masuk, I think it's quite relatable gitu. Dan untuk landscape film Indonesia, film horor Indonesia sekarang, jelas ini dari looknya aja udah sangat berbeda karena itu urban daripada di pedesaan dengan dukun-dukun dan sebagainya gitu. Tadi bilang beratnya di pas apa itu? Spoiler dong. Kita adegan berat lumayan banyak sih di sini. Ada yang berhubungan dengan action sedikit, dengan prostetik. Kalian? Aku sih yang menarik perhatian aku itu misterinya. Misteri yang membedakan film horor dengan yang lainnya mungkin di sini lebih misteri. Karena kita akan mencari tahu kebenaran pesan yang ada di HP-nya itu tuh siapa sebenarnya. Jadi kayak itu yang membuat kita bertanya-tanya sampai akhirnya kita menggabungkan kayak semacam bukan pemikiran-pemikiran si ini, si itu, si ini. Jadi kita gabungkan ini tuh sumbernya memang benar Mamah kah atau ada sesuatu yang lain. Jadi memang misterinya lumayan kental di film Mamah. Jadi kayak memang cukup menarik. Kalau dari aku sih balik lagi mereka berdua sudah menyampaikan dengan sempurna. udah pas banget cuman jadi aku senengnya ada actionnya sih gitu. Apalagi aku yang sama si Kalista Arum atau yang berperan sebagai Putri, kita sempat ada actionnya itu berbulat-bulat ria gitu, terus sempat latihan berkali-kali, terus kayak seru juga nih gitu, karena semua aku belum pernah action sama sekali kan. Di sini udah di film horror dan action gitu, cuman kalau misalkan dari ceritanya sih sudah disampaikan oleh dua manusia hebat ini. Menurut kalian ada nggak sih selama proses syuting itu hal yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya atau kejadian mistis apa yang didapat, ada nggak selama syuting? Kejadian mistis ya. Kalau dari aku sih kejadian mistis sih aku nggak ada sih, cuman kalau hal yang aku belum pernah mendapatkan dari project lain yaitu rambut aku kayak di dreadlock gitu, dan menurut aku itu keren karena kan biasanya kalau misalkan rambut tuh kayak antara di curly terus dicatok udah gitu doang kan. Ini rambut aku benar-benar di dreadlock udah tau kan, kayak kita sampai bikin itu tuh dengan 5 orang itu sampai kayak 4-5 jaman sendiri. Sorry, di dreadlock itu bentuknya gimana ya jadi? Yang di itu di kepang satu-satu itu yang bikin rasa kayak gitu ya, itu keren sih. Ada nih sampai sakit ya syuting.
sekarang kondisinya agak berarti gitu. Apakah Syutingnya di bulan Mei, Mas. Aku sakitnya baru sekarang, bukan sakit karena film. Tapi kalau aku tantangan terberat di film ini justru adalah beradegan bersama kucing. Kucing, yes. Oh iya. Ada hubungannya, ada aktor kucing nih di dalam film. Animal actor ya. Animal actor, dan aku alergi sama kucing, dan pada dasarnya memang kurang dekat sama kucing, dan ada itu kocak banget sih. Syuting sama binatang itu butuh kesabaran yang luar biasa, dan melihat kayak diva yang sesungguhnya adalah kucing itu kayak kita cukup menarik di saat kayak asisten director udah bikin jadwal sedemikian rupa, kita sebagai manusia bisa mengikuti insya Allah. Nah kalau udah masuk binatang itu benar-benar itu benar-benar kita benar-benar harus menunggu mood dia suka atau enggak, dan tentunya berada dalam ruangan dengan banyak sekali orang, banyak tempat yang dia bisa nyelip gitu. Dan Tante Marni juga sebagai karakter yang tidak suka kucing itu kayaknya gambarnya lumayan representatif karena kayak pegang kucingnya aja udah kayak terus buunya di mana-mana itu tantangan yang tersendiri sih bermain sama kucing. bisa diatur, bisa dijilatin ya. Jadi Walaupun ada handlernya. jadwalnya jadi molor ya gara-gara kucing. Jadwalnya molor banget sih enggak, tapi apakah kita pulang lebih cepat dari diharapkan? Kucingnya kan tadi sulit ya kalau misalnya Mas sendiri. Emang kita kayak kucing Anwara gitu kayak panjang bulunya terus copot-copot gitu. Banyak banget dan copot-copot terus, dan dia memang apa ya, kayak seperti dikasih snack biar di tengah tenangin gitu. Cuman kan kalau posisinya, maaf ya, dia nggak tahu HP siapa. Kalau ditaruh di sini, kebutuhan shotnya kan di sini. Kalau tiba-tiba dia lari atau gimana, jadi ada banyak penyesuaian juga biar jadwal kita juga nggak terlalu affected. Kita jadi ya harus mikir on the spot kayak, ya udah angle-nya udah nggak mungkin bisa dari sini, yuk kita adjust lagi nih sama timnya untuk dapat other shot yang memungkinkan gitu. Ribet tapi it's quite interesting untuk kerja sama kucing ternyata. Tipe kucingnya tahu nggak? Oh nggak tahu, nanti tanya sama Kalista karena dia yang paling banyak sama kucing itu. Satu hari aja itu ini syuting sama kucing atau butuh beberapa hari? Berhari-hari. Kalau Kalista banyak sih kayaknya. Aku tuh kayaknya 2 hari sama kucing. Dan setiap kali dia di call sheet kayak selalu ditaruh di akhir kucing dengan kucing. Dan kayak aduh pengen pulang jam 7 ini bisa nggak ya? Mana? Tapi mengatasi kayak ketakutan sama kucing gimana? Caranya akhirnya bisa melewati, padahal agak risih atau gimana gitu. Aku tadinya kan udah dikasih tahu juga sama handlernya untuk tidak mendekat kucingnya, biar handlernya aja yang ini. Cuman pas dilihat kan kalau orang yang kucingnya nggak familiar sama sekali dalam adegan harus nyamperin, kucingnya kan selalu kabur gitu. Jadi aku berusaha untuk kayak ya udah deh, aku coba deketin ya. Halo Cing. Oke, kayak agak nggak ikhlas enggak. Yuk coba deket dulu, deketin biar at least dia pernah lihat atau mungkin smellnya dia pernah, oh ini bau yang familiar gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya suka dia sih, dan pinter-pinternya kru mengatur shot untuk shotnya dapat. Mungkin terakhir pesan untuk para penonton nantinya buat nonton film Mama ada di neraka, ada nggak Kak? Pesan apa ya? Karena kan belum tahu nih pesan apa sih yang mamanya sampaikan. Well, tentunya harus nonton biar tahu pesannya apa. Apa ya? Kalau banyak spoiler kalau iya. tapi pesan untuk nonton lah. Terakhir ya, ini kan kalian mungkin baru nggak tahu, coba mungkin baru kerja sama Mbak Hana dan Mbak Failiza. Apa sih kesan kalian bekerja sama Mbak Hana sama Mbak Failiza yang lebih lama duluan? Aku pergi dulu biar bisa jujur. Abis ini Mbak Hana yang kerja sama mereka tuh seperti apa sih rasanya gitu? Mungkin kalau dari aku kan nggak ada satu frame sama Kak Hana kan, cuman ya misalnya siapa sih yang nggak tahu the Hana or Rashid gitu. Jadi kayak pas aku tahu kayak ini nggak perasa, cuman it was an honor for me untuk satu project meskipun aku nggak satu frame sama Kak Hana. Kalau aku
Asik syuting sama Kak Ana karena maksudnya aku bersyukurnya selama ini aku syuting sama para senior yang memang benar-benar senior yang humble, yang emang kita maksudnya kita ajak ngobrol juga, mereka juga fun, asik, dan obrolan kita cukup banyak ya. Ngomongin Apa aja? DJ, ngomongin house music, jadi emang benar-benar Ada kesamaan lah ya. Ada kesamaan, dan memang ngobrol sama para senior tuh nambah wawasan. kadang tuh aku selesai satu kemarin. Kalau kadang tuh kan kalau misalnya kayak dari generasi ke generasi kan pasti cara acting berbeda, cara berproses berbeda, cara belajar berbeda, cara dapat casting pun berbeda. Kalau mungkin dari aku sama Kak Nova kan mengalami proses yang dulu sebelum ada internet, jadi kita memang benar-benar harus datang ke PH casting terus ditolak terus. Sementara kan with your generation, with the facility of the internet kan lebih gampang, dan kadang dari situ kelihatan ya cara yang berbeda lah. Tapi aku senang banget sama you guys, sama Kalista juga, kayak cara kalian bekerja tuh atau vibes kalian di set emang lebih mirip generasiku dibandingkan aktor-aktor segenerasi kalian yang lain yang pernah bersama. Jadi memang menyenangkan banget sih, dan at the end of the day we all learn from each other juga, pasti saling berbagi dan saling belajar, dan selalu menarik untuk mengobservasi generasi yang akan menggantikan kita juga nanti gitu. Wow, semoga masih ada ruang ya buat jadi oma gitu. Semoga aja lo, sekarang lo umur berapa? 25. Oke, semoga lo nggak ditawarin menjadi ibu muda anytime soon. Ya gitu sih, jadi banyak belajar dari generasi muda ini. Terima kasih. Thank you. Yes. Terima kasih banyak. Ini terima kasih banyak. Jadi aku ini kita yang pindah ya. Oke. Have a good day. Makasih. Terima kasih kalau